Terkuak alasan FIFA ogah pilih JIS sebagai venue Piala Dunia U20. Walah, pantesan disodor-sodorin, FIFA tetap ogah pakai. Bahaya coy. Sekali lagi saya apresiasi kerja Ketua Umum yang baru beberapa saat menjadi Ketua Umum tapi langsung gerak cepat. Pemerintah apresiasi kepada Pak Iwan dan teman-teman, dan kita akan bersinergi bersama-sama. Saya hadir hari ini sebagai bukti komitmen pemerintah akan bersama-sama dengan PSSI. Ini FOP maksud saya, bill of play-nya itu di overhaul mulai dari tidak hanya rumputnya tapi struktur ke bawahnya itu diangkat dulu. Diganti mulai dari lapisan pertama sampai lapisan terakhir untuk media tanam rumputnya. Nah, padahal JIS sendiri sudah berbenah begitu rupa, sudah dijadikan ajang kampanye kesana kemari oleh Anies, digunakan untuk sholat Id, digunakan untuk jualan kaos dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak digunakan, tidak dipilih untuk Piala Dunia. Makanya Anies ingin memamerkan ini, tapi bukan untuk ajang olahraga, untuk para ulama alumni Timur Tengah. Jakarta International Stadium (JIS) yang digadang-gadang akan menjadi salah satu stadion termegah di dunia tidak akan menjadi arena laga Piala Dunia U20 pada 2023. Hal ini dikatakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang memastikan JIS tidak termasuk dalam stadion yang digunakan pada Piala Dunia U20 tahun 2023. Zainuddin Amali mengatakan bahwa FIFA menyetujui Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai Stadion Piala Dunia U20 2023 mendatang untuk di Jakarta. Kata Menpora Zainuddin Amali, yang disetujui FIFA di Jakarta adalah Stadion Utama GBK, namun masih akan dilihat dalam waktu 1 tahun ke depan. Mungkin Stadion JIS bisa untuk lapangan latihan karena di setiap arena utama harus disiapkan lapangan pendamping. Menurut Menpora, sejauh ini belum ada perubahan soal 6 stadion yang sudah ditetapkan dan disepakati FIFA sebagai tempat pertandingan Piala Dunia U20 2023. 6 stadion tersebut adalah Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Nah kan, jadi terbukti jika FIFA pun ogah pakai stadion kelas abal-abal seperti JIS. Mungkin setelah meninjau secara langsung dan menemukan kejanggalan di sana-sini pada bangunannya, lantas FIFA mengurungkan niatnya untuk memakai JIS. Fakta baru pun terkait jebolnya tembok pembatas Stadion Jakarta International Stadium terungkap setelah netizen mengunggah foto insiden tersebut di dunia maya. Sebagaimana diketahui, Stadion Jakarta International Stadium akhirnya resmi diresmikan pada Minggu 25 Juli. Tapi acara ini diwarnai dengan insiden robohnya pagar pembatas antara tribun di sisi utara dan lapangan Stadion JIS menjelang kick-off pertandingan Persija versus Chonburi. Menyusul insiden tersebut, Gubernur Jakarta Anies yang kebetulan hadir di Grand Launching JIS menyatakan bahwa ambrolnya pagar dikarenakan semangat tinggi Jakmania, sebutan pendukung Persija. Kata Anies kepada awak media, untuk pagar saya kira karena semangatnya luar biasa tinggi dan baru pertama kali stadion ini digunakan, jadi ini semua bagian dari proses pembelajaran. Nah, proses belajar akan bertemu dengan segala macam tantangan. Ini salah satu masalah yang harus dihadapi bersama, kata Anies di hadapan awak media. Akan tetapi, seolah-olah membantah pernyataan Anies yang mengklaim Jakmania ikut andil sebagai penyebab robohnya pagar JIS, seorang netizen mengungkap fakta mengejutkan. Salah satu netizen di Twitter dengan nama akun @wadidau_bigwin memperlihatkan kondisi konstruksi pagar pembatas tribun Stadion JIS yang terlihat jauh dari kelayakan. Dalam foto yang diunggah akun tersebut, diperlihatkan bahwa di bawah tumpukan plat baja di bawah bagian atas tidak ada balok yang digunakan sebagai penahan. Semua plat baja hanya bertumpu langsung pada hebel atau bata ringan, di mana ini sangatlah rentan roboh ketika mendapatkan tekanan dan beban besar dari satu sisi. Tulis akun tersebut, coba perhatikan di bawah tumpuan plat baja tidak ada balok untuk menahan, semuanya bertumpu langsung pada hebel bata ringan. Tapi buzzer Anies Baswedan semua menyalahkan supporter, khususnya The Jakmania. Fix ini bukan foto rekayasa.
Fakta lain yang juga coba diungkapkan ada sebuah unggahan seorang netizen di Twitter berupa video dari angle lain yang memperlihatkan detik-detik pagar tersebut ambruk. Lewat video itu, akun ini mengklaim bahwa pada saat pagar roboh tidak ada aksi dorong-dorongan dari para supporter yang kebetulan berada di area tersebut. Tulis akun tersebut, buat buzzer Anies yang sibuk salahkan penonton, gak ada yang sedang dorong-dorongan dan penonton gak banyak yang jatuh. Silahkan dinilai apa karena penonton atau memang kualitas cheese yang buruk. 4,5 triliun kok begini? Insiden ini tentunya sangat mencoreng nama Jakarta International Stadium yang digadang-gadang bakal jadi stadion paling modern di Indonesia. Sudah benar FIFA tak mau pakai JIS karena sekali pakai aja masa langsung ambrol sih. Bahaya. Bagaimana menurut Anda? Pendukung Anies makin panik, FIFA pilih Stadion Manahan Solo daripada JIS-nya Anies. Dari FIFA ya. Artinya mereka kesini dalam rangka? Ngecek aja, mereka kan ke 4 kota ya. Intinya udah oke semua kok ya. Yang dicek apa aja mas? Yang dicek apa aja? Kabeh semua yang di Sriwaru, Banyuanyar dan hari terakhir di sini. Semuanya udah oke kok. Bikin sekalian yang bagus, jangan tanggung. Betul. Jadi pemanfaatannya juga bisa bagus. Kira-kira nanti catatan dari mereka? Catatan dari mereka apa? Enggak cuma masalah rumput aja, tapi itu bisa kita selesaikan. Federation International de Football Association (FIFA) mengecek kesiapan infrastruktur Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah jelang perhelatan Piala Dunia U20. Pantauan dari laman kompas.com, pengecekan dilaksanakan secara tertutup di seluruh sudut Stadion Manahan Selasa 14 Juni 2022 sejak pukul 10 WIB. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka seusai mendampingi FIFA di Stadion Manahan Selasa 14 Juni mengatakan FIFA melakukan pengecekan semuanya. Semua yang di Sriwaru, Banyuanyar, ini Stadion Manahan yang terakhir. Gibran menjelaskan, cakupan pengecekan mulai dari lapangan, tribun, serta peralatan penunjang untuk perhelatan kelas dunia ini. Gibran menyebut, sudah oke, cuma masalah rumput saja, tapi bisa diselesaikan kok. Ada pembelian alat tambahan, tapi tenang saja, standarnya sudah standar FIFA, mereka happy intinya, kata Gibran. Saat ini proses pengecekan masih berlangsung di Stadion Manahan. Gibran mengaku belum bisa membeberkan secara detail hasil inspeksi ini. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Ketum PSSI Muhammad Irawan atau Iwan Ble mengungkapkan pengecekan kesiapan Piala Dunia U20 diberlakukan. Salah satunya dengan dihelatnya Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan yang menggelar 10 pertandingan. Kata Ketua PSSI saat di Stadion Manahan Jumat 10 Mei 2022 silam, kenapa di Solo kita mengecek kembali kesiapan venue Piala Dunia di sini? Yang kedua kan satu dari 3 klub Liga 2 yang naik ke Liga 1 adalah Solo. Sudah nyampe kota Solo, tentunya ingin membuatkan waktu untuk melihat berapa stadion pendukung latihan untuk persiapan World Cup nanti, di mana salah satu stadion besarnya itu Manahan, rencananya akan menjadi bagian stadion lainnya untuk bisa mengadakan perhelatan U20 2021. Standar itu harus kita jaga, itu yang kita janjikan kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian memberikan izin. Maka kehadiran saya, kehadiran Pak Wali Kota di sini ya, tentu kita harus memastikan masih kita pegang checklist, ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Gak hanya sukses di dunia olahraga, Gibran juga berhasil membawa batik dan UMKM Solo go internasional. Berkolaborasi dengan penyanyi papan atas Anggun C. Sasmi, Gibran juga menjalin penjajakan kerjasama dengan salah satu brand fashion terkenal di dunia, yaitu Louis Vuitton. Makin mendunia kan? Gibran Raka Buming Raka salah satu wali kota yang masih berusia muda 34 tahun. Tapi siapa sangka putra sulung Presiden Jokowi ini telah mencuri perhatian publik. Bukan semata karena ia anak seorang presiden ya,
Tapi, sepak terjangnya di kota Surakarta sebagai wali kota melahirkan kebijakan yang cukup akurat dan bermanfaat bagi rakyat. Jangan lihat usianya, Gibran sejauh ini mampu membuktikan kapasitasnya. Ia tentu sadar namanya tak luput dari bayang-bayang besar nama sang bapak. Memang yang Gibran lakukan bukanlah hal yang sama sekali baru, tapi kita tidak bisa menyangkal juga bahwa tindakan seperti yang Gibran lakukan mulai jarang diperlihatkan oleh kepala-kepala daerah atau figur pejabat publik di Indonesia. Jauh lebih sering kita membaca adanya perilaku arogan, merasa diri paling benar, lepas tangan saat ada masalah, atau yang lebih parah, mengakui keberhasilan orang lain, termasuk anak buahnya, sebagai keberhasilannya sendiri. Ibarat kata orang begini sedang berdiri di atas pijakan orang-orang yang menderita karena diinjak-injak olehnya. Ngeri banget ya kalau ada pemimpin seperti itu yang sebenarnya dia memiliki pengaruh dan kuasa untuk melakukan hal yang baik sebagai pemulih citra, sebagai seorang pemimpin yang kurang baik atau yang paling buruk. Misalnya saja Gubernur seiman di DKI Jakarta, gak perlu saya sebut namanya, kalian pasti semua sudah tahu. Orang ini juga punya potensi besar, maksudnya punya potensi besar memundurkan negara ini atau bikin stagnan. Mentalnya sih masih sama seperti saat jadi menteri dulu, semakin tinggi jabatannya, makin parah masalahnya. Puncak beban masalah akan paling besar jika orang ini jadi presiden. Dan lucunya lagi, pendukungnya mau membodohi publik dengan menggunakan Formula E sebagai alasan kuat kenapa Anies harus jadi presiden. Dengan modal Formula E dan JIS lantas sudah layak jadi presiden, ini namanya penghinaan loh terhadap akal sehat. Sedangkan bagi pengasong khilafah, Anies adalah tokoh seiman dan bukan bagian dari pemerintah. Logika acak-acakan seperti ini melahirkan pemimpin gak jelas dan gak pantas. Ada apalagi kalau lihat Gibran makin jadi sorotan dunia internasional gini ya. Makin kejang-kejang aja si haters dan Badrun Balai Kota Jakarta. Bagaimana menurut Anda?